One, two, three 僕らは何回だってきっとそう何年だってきっとさよならとともに終わるだけなんだ仕方がないよきっとおかえり思わずこぼれた言葉は違うなHajimashite, watashi wa Inka desu. Baiklah teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang rumah di Jepang. Rumah tradisional Jepang yang disebut Minaka. Rumah ini adalah tempat tinggal rumah rakyat atau penghuninya adalah rakyat asli Jepang yang dibangun dengan salah satu dari beberapa yang gaya bangunan tradisional Jepang dalam konteks 4 definisi masyarakat. Minaka adalah tempat tinggal para petani, perajin, dan pedagang di Jepang. Biasanya pada rumah Jepang ini terdapat halaman yang biasanya ditanami dengan pohon. Lalu pada teras rumah Jepang itu mempunyai ruang tamu yang ditempatkan saat berkumpul keluarga atau minum teh, makan, dan lainnya. Arsitektur rumah tradisional Jepang dapat dikenali melalui ciri khasnya dalam penggunaan struktur kayu. Pengangkatan masa bangunan menjadi bentuk bangunan yang memiliki panggung dan menggunakan atap genteng tanah ataupun jerami sebagai penutup bagian atas bangunannya. Biasanya atapnya luas dan menjadi bagian yang dominan pada bangunan tersebut. Selain itu, ada penggunaan pintu geser yang dikenali dengan sebutan fusuma. Pada umumnya akan diterapkan pada bagian-bagian dindingnya. Geneka merupakan ruangan transisi antara bagian luar dan bagian ruangan. Geneka ini terletak setelah pintu utama. Pada umumnya, dasar lantai geneka ini dibuat lebih rendah daripada dasar lantai bangunan. Oleh karena itu, fungsinya sebagai area tersebut sering ditempatkan rak sepatu atau pajangan alas kaki yang akan digunakan ketika memasuki ruangan dalam rumah. Ada juga musiko mado, merupakan pintu geser yang biasanya digunakan sebagai pintu utama yang memiliki celah-celah kecil di antara struktur-struktur pintunya. Lalu ada shoji berupa pintu geser yang memiliki celah besar dengan dilapisi kertas yang biasanya dimanfaatkan sebagai sumber pencahayaan dari luar. Lalu ada tatami berupa lantai yang terbuat dari anyaman jerami dan biasanya digunakan pada rumah tradisional Jepang. Selain pada lantai, tatami juga sering digunakan sebagai alas duduk. Tatami ini digunakan untuk menjaga ruangan tetap terasa hangat ketika musim dingin dan menjaga ruangan terasa sejuk ketika musim panas. Lalu itu ada tokonama, dikenal sebagai area ruangan yang memiliki ketinggian lantai berbeda dengan lantai yang lainnya. Area ini biasanya menjadi tempat pemajangan koleksi artistik seperti lukisan, piring, dan sebagainya. Lalu ada boyobu, berupa suatu partisipasi lipat untuk memisahkan ruangan yang biasanya dihiasi dengan lukisan artistik. Lalu ada sebutan engawa, dikenal sebagai koridor luar yang pada umumnya akan terdapat pada rumah tradisional Jepang. Koridor ini terletak pada bagian luar sebelum memasuki ruangan dalam rumah.